Apakah kamu pernah merasa ada tekanan untuk selalu tampil bahagia, meski hati kecilmu sedang bergolak? Dunia modern seringkali menuntut kita untuk terus-menerus menunjukkan wajah ceria dan semangat positif, tanpa memberi ruang bagi emosi yang lebih gelap. Namun, di balik senyuman yang terlihat sempurna, ada sisi gelap dari positivity yang jarang kita sadari. Positivity berlebihan bisa berujung pada apa yang disebut sebagai toxic positivity, ketika kita merasa harus menekan perasaan negatif dan memaksakan kebahagiaan. Ini bukan hanya mengabaikan kenyataan hidup yang penuh dengan pasang surut, tetapi juga merugikan kesehatan mental kita. Emosi negatif, seperti kesedihan atau marah, sebenarnya memiliki peran penting. Mereka membantu kita menghadapi tantangan, belajar dari kesalahan, dan tumbuh sebagai pribadi. Ketika kita terlalu fokus pada kebahagiaan dan menghindari perasaan negatif, kita kehilangan kesempatan untuk benar-benar memahami diri kita sendiri. Kita juga berisiko merasa lebih terisolasi, karena merasa tidak dapat berbagi perasaan sebenarnya dengan orang lain. Jadi, apakah benar selalu bahagia itu sehat? Atau, kita justru butuh keseimbangan antara menerima emosi positif dan negatif agar bisa hidup lebih otentik dan bermakna? Shadows dance in silence blue. Memories of me and you. Empty rooms where whispers lay echo tears that fade away. Di zaman sekarang, kita hidup dalam budaya yang menjual positivity seperti sebuah komoditas. Media sosial penuh dengan gambar-gambar berisi kutipan motivasi, cerita sukses yang tampak tanpa celah, dan senyuman yang seolah tak pernah luntur. Setiap scroll di layar ponsel kita memperlihatkan dunia yang penuh kebahagiaan dan pencapaian. Namun, jika kita berhenti sejenak dan merenung, kita mungkin bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar mencerminkan kenyataan hidup kita sehari-hari? Fenomena positivity modern ini tidak muncul begitu saja. Ia berkembang dari budaya self-help yang sangat populer, terutama di Barat. Salah satu buku yang sering dikutip dalam hal ini adalah The Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale. Buku ini menyampaikan ide bahwa dengan pikiran positif, kita bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Dengan kata lain, jika kita terus-menerus berpikir positif, maka hal-hal baik akan datang dengan sendirinya. Ide ini tentu menggoda dan memberi harapan, tetapi juga menyimpan potensi bahaya yang tersembunyi. Mari kita bayangkan situasi seseorang yang sedang berjuang melawan depresi. Orang ini mungkin merasa tertekan, lelah, dan kesulitan menemukan makna dalam hidup. Dalam kondisi seperti ini, mereka mungkin mendapatkan saran untuk tetap positif atau melihat sisi baiknya. Meskipun niat di balik saran tersebut baik, dampaknya bisa sangat berbeda dari yang diharapkan. Alih-alih merasa didukung, orang tersebut mungkin justru merasa lebih terisolasi. Mengapa? Karena pesan ini secara implisit menyatakan bahwa emosi negatif mereka tidak valid, bahwa mereka seharusnya menekan perasaan tersebut dan menggantinya dengan senyuman palsu. Inilah yang disebut sebagai toxic positivity, sebuah fenomena di mana ada tekanan sosial untuk selalu menunjukkan wajah bahagia dan mengabaikan emosi negatif. Hal ini berbahaya karena mengabaikan kompleksitas emosi manusia. Kita sebagai makhluk emosional membutuhkan ruang untuk merasakan dan mengakui semua spektrum perasaan, baik itu kebahagiaan, kesedihan, kekecewaan, atau kemarahan. Emosi-emosi negatif ini, meskipun tidak nyaman, sebenarnya memainkan peran penting dalam hidup kita. Mereka membantu kita mengenali masalah, belajar dari pengalaman, dan bertumbuh menjadi individu yang lebih kuat dan bijaksana. Ketika kita memaksa diri untuk selalu terlihat bahagia, kita sebenarnya menolak bagian penting dari diri kita sendiri. Kita menjadi teralienasi, tidak hanya dari orang lain, tetapi juga dari diri kita sendiri. Ini bisa menyebabkan perasaan kesepian dan ketidakautentikan yang mendalam. Kita kehilangan kesempatan untuk benar-benar terhubung dengan orang lain pada tingkat yang lebih dalam, karena kita merasa harus selalu menunjukkan sisi terbaik kita. Dengan demikian, budaya positivity yang berlebihan ini sebenarnya bisa menjadi bumerang.
Daripada membantu kita hidup lebih bahagia dan puas, ia justru bisa menjerumuskan kita ke dalam siklus ketidakpuasan dan kesepian. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mulai mengenali dan mengkritisi budaya ini. Positivity tentu memiliki tempatnya dalam hidup, tetapi seperti semua hal lainnya, ia perlu ditempatkan dalam konteks yang seimbang. Kita perlu mengakui bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh dengan berbagai macam emosi, dan setiap emosi memiliki tempatnya sendiri dalam perjalanan itu. Dalam dunia kerja, kita sering mendengar nasihat seperti tersenyum dan tetap positif, terutama dalam situasi sulit. Bayangkan seorang karyawan yang sedang menghadapi masalah besar dalam hidupnya, mungkin kehilangan orang terdekat atau tekanan finansial. Ketika atasannya terus mendorongnya untuk tetap ceria dan optimis, apakah itu benar-benar membantu? Justru, ini bisa menjadi contoh jelas dari apa yang disebut toxic positivity. Toxic positivity mengacu pada tekanan sosial untuk selalu menampilkan emosi positif dan menekan emosi negatif. Dalam situasi seperti ini, emosi manusia yang alami seperti kesedihan, marah, atau frustrasi dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari. Ini menciptakan ilusi bahwa kebahagiaan adalah satu-satunya emosi yang layak dirasakan, sementara emosi negatif harus disembunyikan. Hal ini berbahaya karena menolak kenyataan bahwa semua emosi memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Ketika kita menekan emosi negatif, kita sebenarnya mengabaikan sinyal penting yang tubuh dan pikiran kita kirimkan. Misalnya, rasa marah atau frustrasi bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang salah yang perlu diperbaiki, sementara kesedihan bisa menjadi cara kita untuk berproses dan sembuh dari kehilangan. Penelitian mendukung pandangan ini. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology menemukan bahwa menekan emosi negatif dapat berkontribusi pada peningkatan risiko gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Ketika kita tidak memberi ruang bagi emosi negatif, kita cenderung memendamnya, yang pada akhirnya bisa meledak dalam bentuk stres yang lebih besar dan perasaan tidak bahagia yang kronis. Selain itu, toxic positivity juga dapat merusak hubungan interpersonal. Ketika seseorang merasa harus selalu tampak bahagia di depan orang lain, mereka mungkin enggan berbagi perasaan sebenarnya. Ini menciptakan dinding antara mereka dan orang lain, menghalangi hubungan yang mendalam dan autentik. Akibatnya, orang tersebut bisa merasa terisolasi dan sendirian dalam perjuangan mereka, meskipun dikelilingi oleh orang lain. Menyadari bahaya ini, penting untuk mulai menciptakan budaya yang lebih seimbang dalam merespons emosi. Kita perlu memahami bahwa semua emosi, baik positif maupun negatif, adalah bagian dari pengalaman manusia yang utuh. Memberi ruang untuk emosi negatif tidak berarti kita menyerah pada negativitas, tetapi sebaliknya, itu adalah cara untuk mengenali dan menghargai kompleksitas kehidupan kita. Dengan demikian, kita bisa hidup lebih otentik, lebih sehat secara mental, dan lebih terhubung dengan orang-orang di sekitar kita. Bayangkan diri kamu sedang berada di atas roller coaster emosi. Ada saat-saat di mana kamu merasa di puncak, penuh dengan kebahagiaan dan semangat, tetapi ada juga momen-momen ketika kamu turun, merasa sedih atau kecewa. Kehidupan manusia memang penuh dengan pasang surut emosi seperti ini. Namun, apa yang terjadi jika kita terus-menerus dipaksa untuk tetap berada di puncak, menahan diri dari perasaan turun? Dalam dunia yang mendorong positivity tanpa henti, kita seringkali dihadapkan pada tekanan untuk menekan atau mengabaikan emosi negatif. Namun, kenyataannya, emosi negatif memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Emosi negatif bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Mereka sebenarnya adalah alat penting yang membantu kita memahami dan menghadapi dunia di sekitar kita. Ketika kita merasa marah, sedih, atau takut, tubuh dan pikiran kita memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan atau diatasi. Emosi ini mendorong kita untuk mengenali masalah, mengevaluasi situasi, dan mencari solusi. Mereka juga memungkinkan kita untuk belajar dari kesalahan, mengembangkan ketahanan, dan tumbuh sebagai individu. Buku The Upside of Your Dark Side karya Todd Kashdan dan Robert Biswas-Diener menawarkan wawasan mendalam tentang pentingnya emosi negatif. Mereka berargumen bahwa emosi ini, meskipun seringkali tidak nyaman,
sebenarnya bisa menjadi kunci untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Dengan menghadapi dan mengelola emosi negatif, kita dapat mengembangkan keterampilan penting seperti empati, keberanian, dan ketahanan. Misalnya, rasa takut dapat mendorong kita untuk lebih waspada dan berhati-hati, sementara kesedihan bisa memberikan waktu untuk refleksi dan pemulihan. Ketika kita mencoba untuk selalu bahagia dan menghindari emosi negatif, kita kehilangan peluang penting untuk memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Emosi negatif memungkinkan kita untuk mengeksplorasi bagian-bagian terdalam dari diri kita yang mungkin tidak akan kita sadari jika kita hanya fokus pada kebahagiaan. Mereka membantu kita menghadapi kenyataan hidup yang kompleks dan penuh tantangan, memungkinkan kita untuk tumbuh dan berkembang dalam cara yang lebih otentik dan bermakna. Sebaliknya, ketika kita terus-menerus menekan emosi negatif demi mempertahankan kebahagiaan palsu, kita bisa berakhir dengan ketidakseimbangan emosi yang merugikan. Kita mungkin merasa kosong atau tidak puas meskipun tampaknya semuanya berjalan dengan baik di luar. Ini karena kita menolak bagian penting dari diri kita sendiri, yang merupakan emosi manusia yang penuh spektrum. Ketidakseimbangan ini juga dapat menghambat hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita tidak mengizinkan diri kita sendiri untuk merasakan dan mengekspresikan emosi negatif, kita mungkin sulit untuk benar-benar terhubung dengan orang lain pada tingkat yang lebih dalam. Hubungan yang sehat membutuhkan kejujuran dan keterbukaan, termasuk dalam hal emosi. Oleh karena itu, penting untuk menerima dan menghargai semua emosi, baik positif maupun negatif. Dengan memahami bahwa emosi negatif memiliki peran yang penting dalam hidup kita, kita dapat belajar untuk mengelolanya dengan cara yang sehat dan produktif. Kita tidak hanya akan menjadi individu yang lebih seimbang dan autentik, tetapi juga akan memiliki hubungan yang lebih dalam dan bermakna dengan orang lain. Menghadapi emosi negatif dengan bijak adalah keterampilan penting yang dapat membawa dampak besar pada kesehatan mental dan emosional kita. Salah satu pendekatan yang efektif untuk mengelola emosi negatif adalah mindful acceptance. Pendekatan ini menekankan pada penerimaan emosi secara sadar tanpa berusaha menolak atau menghindarinya. Dengan cara ini, kita bisa belajar memahami dan mengelola emosi dengan cara yang lebih sehat dan produktif. Mindful acceptance memungkinkan kita untuk mengakui kehadiran emosi negatif tanpa harus terjebak di dalamnya. Alih-alih melawan atau mengabaikan perasaan seperti kesedihan, marah, atau frustrasi, kita diajak untuk menghadapinya dengan kesadaran penuh. Pendekatan ini membantu kita menyadari bahwa emosi adalah bagian alami dari pengalaman manusia, dan bahwa semua perasaan, baik positif maupun negatif, memiliki tempat dalam kehidupan kita. Salah satu cara praktis untuk menerapkan mindful acceptance adalah melalui journaling. Menulis perasaan kita setiap hari dapat menjadi sarana yang kuat untuk mengenali dan memahami emosi yang kita alami. Proses ini tidak hanya membantu kita meluapkan perasaan, tetapi juga memberi kita kesempatan untuk merefleksikan emosi tersebut dalam konteks yang lebih luas. Melalui journaling, kita dapat mengidentifikasi pola emosi, pemicu tertentu, dan cara terbaik untuk meresponsnya. Meditasi juga merupakan alat yang sangat berguna dalam pendekatan ini. Dengan melatih kesadaran akan emosi yang datang dan pergi, kita dapat belajar untuk tidak terlalu terpaku pada emosi negatif. Meditasi mengajarkan kita untuk mengamati emosi dengan tenang, tanpa memberikan penilaian atau reaksi berlebihan. Ini membantu kita mengembangkan keterampilan untuk menghadapi situasi sulit dengan ketenangan dan keseimbangan, sehingga kita tidak mudah terombang-ambing oleh emosi yang tidak stabil. Selain itu, mencari dukungan dari orang lain adalah langkah penting dalam menghadapi emosi negatif. Berbagi perasaan dengan seseorang yang kita percaya dapat memberikan perspektif baru dan rasa lega. Tidak jarang, mendengar tanggapan dan nasihat dari orang lain dapat membantu kita melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda dan lebih konstruktif. Mengelola emosi negatif dengan bijak tidak berarti kita harus terus-menerus merasa nyaman dengan emosi tersebut. Sebaliknya, ini adalah tentang menerima kenyataan bahwa emosi negatif adalah bagian dari hidup, dan bahwa dengan menghadapi mereka secara sadar, kita dapat menemukan cara untuk tumbuh dan berkembang dari pengalaman tersebut. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya belajar untuk lebih memahami diri sendiri, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan autentik.
Menemukan keseimbangan dalam positivity adalah tentang memahami bahwa kehidupan tidak selalu harus diwarnai dengan kebahagiaan dan optimisme semata. Positivity memang membawa manfaat dalam membangun pandangan hidup yang lebih cerah dan memberikan dorongan semangat dalam menghadapi tantangan. Namun, jika terlalu berlebihan atau dipaksakan, positivity dapat menjadi beban yang menekan, yang justru mengabaikan aspek penting dari pengalaman manusia, yaitu emosi negatif. Keseimbangan ini mengajarkan kita untuk tidak hanya berfokus pada sisi terang dari hidup tetapi juga menerima bahwa ada momen-momen gelap yang memiliki nilai tersendiri. Emosi negatif seperti kesedihan, kekecewaan, dan kemarahan bukanlah hal yang harus selalu dihindari atau disingkirkan. Sebaliknya, emosi-emosi ini memberikan kesempatan untuk refleksi, pembelajaran, dan pertumbuhan. Mereka membantu kita mengenali apa yang penting dalam hidup, memahami diri sendiri dengan lebih dalam, dan membangun ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Keseimbangan ini dapat diibaratkan seperti konsep yin dan yang dalam filosofi Tiongkok, di mana elemen positif dan negatif saling melengkapi dan menciptakan harmoni. Ketika kita menerima dan menghargai kedua sisi emosi ini, kita menciptakan ruang untuk pengalaman hidup yang lebih lengkap dan otentik. Kita tidak terjebak dalam ilusi kebahagiaan palsu, tetapi mampu menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan realitas yang sesungguhnya. Untuk mencapai keseimbangan ini, kita perlu mengembangkan kemampuan untuk menghadapi emosi dengan jujur dan bijaksana. Ini termasuk menerima emosi negatif tanpa merasa bersalah atau malu, serta menikmati momen-momen kebahagiaan tanpa mengharapkan bahwa semuanya akan selalu sempurna. Dengan cara ini, kita bisa membangun kehidupan yang lebih bermakna dan otentik, di mana setiap emosi memiliki tempat dan peran yang penting. Positivity yang seimbang juga berarti kita tidak memaksakan diri untuk selalu terlihat bahagia atau optimis di mata orang lain. Sebaliknya, kita belajar untuk jujur terhadap perasaan kita sendiri dan menunjukkan diri kita yang sebenarnya, baik dalam keadaan bahagia maupun sedih. Dengan demikian, kita tidak hanya menciptakan kehidupan yang lebih otentik untuk diri sendiri, tetapi juga memperkuat hubungan dengan orang lain melalui kejujuran dan keterbukaan emosi. Dalam dunia yang seringkali menuntut kita untuk selalu terlihat kuat dan positif, menemukan keseimbangan ini adalah tantangan, tetapi juga kunci untuk menjalani hidup yang lebih sehat, bermakna, dan penuh kesadaran. Menghadapi emosi negatif dengan bijak adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih seimbang dan autentik. Emosi negatif seperti kesedihan, marah, atau kekecewaan bukanlah musuh yang harus dihindari, melainkan bagian alami dari pengalaman manusia yang perlu dihadapi dengan penuh kesadaran. Alih-alih melawan atau menekan perasaan tersebut, kita bisa belajar untuk menerimanya sebagai bagian dari perjalanan hidup. Kebahagiaan sejati tidak datang dari selalu merasa bahagia, melainkan dari kemampuan untuk menerima seluruh spektrum emosi kita. Dengan menghadapi emosi negatif dengan jujur, kita memberikan diri kita kesempatan untuk tumbuh dan belajar dari setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menantang. Penerimaan ini memungkinkan kita menjalani hidup dengan kesadaran penuh, di mana kita tidak lagi terjebak dalam ilusi kebahagiaan yang dipaksakan. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.